Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Khususan wa kharatul mu'azzam yang makarami guru agung bangsa abana Sayyidi Syekh Ahmad Sahib wa Fataj Arifin radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, dari video sebelumnya kita sedikit berkenalan dengan syirik jali, maka di video kali ini kita sedikit berkenalan dengan syirik khafi atau juga kadang disebut dengan syirkus sarair, yaitu syirik yang tersembunyi, syirik yang bergerak di dalam rasa kita. Jadi syiriknya itu bersembunyi dan bergerak halus di alam batin terdalam kita, di alam rasa, atau dalam istilah yang lebih modern, di alam batin bawah sadar kita. Jadi syirik khafi ini adalah syirik yang paling banyak kita lakukan, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, syirik khafi. Apa itu khafi? Khafi itu artinya tersembunyi. Sama dengan zikir khafi, itu zikir yang tersembunyi di alam rasa kita. Jadi khafi itu tetap ada, tetapi tersembunyi. Makanya kita latihan untuk apa? Agar ketahuan, agar tersadari, sehingga tidak lagi tersembunyi. Maka nanti ketika kita mampu menyadari zikir khafi yang tersembunyi itu, maka zikir khafi itu pun nanti menjadi alat untuk dawamu huduril qalbi ma'allah. Kita menguatkan kesadaran batin spiritual kita agar kita memiliki kesadaran setiap saat, baik di kala duduk, berdiri, berbaring, berjalan, dan di berbagai aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, berkenaan dengan syirik khafi ini, di dalam sebuah hadis bersumber dari Abu Sa'id, ia menjelaskan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru al-masih ad-dajjal faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal qulna bala faqala asy-syirku al-khafi ay yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nazari rajulin. Suatu saat Rasulullah keluar dan kami sedang memperbincangkan mengenai Dajjal. Maka beliau pun bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian perihal yang menurutku lebih mengerikan ketimbang Dajjal? Para sahabat yang hadir menjawab, mau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi, di mana seseorang bangkit mendirikan sholat, lalu diperindahnya sholatnya itu demi mendapatkan perhatian atau penglihatan atau penghargaan dari orang lain. Jadi berdasarkan hadis ini, syirik khafi itu adalah menyimpangnya niat dari Allah kepada yang lain. Sholat dalam hal ini karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi sholatnya itu riya, ingin dilihat orang lain, bukan ingin dilihat oleh Allah. Jadi tujuannya adalah penghargaan orang lain, bukan penghargaan Allah. Inilah yang dimaksud dengan syirik khafi. Jadi menyimpang tujuan itu dari Allah, tidak diniatkan karena Allah, tidak diorientasikan kepada Allah. Di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, Ismail Haqqi Al-Khalwati menyebutkan sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah, amma anni la aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala syajaran wala wathnan walakin a'malan li ghairillahi ta'ala." Apa yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah mensekutukan Allah, syirik kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak mengatakan bahwa mereka itu menyembah matahari, bulan, pohon, tidak juga mereka menyembah berhala. Akan tetapi yang maksud dengan syirik, nah ini syirik khafi ya Bapak Ibu, yaitu karena amal-amal mereka yang tidak ditujukan untuk Allah. Jadi indikator syirik khafi itu sebetulnya satu saja ya Bapak Ibu, yaitu ibadah itu tidak ditujukan
untuk Allah. Perbuatan itu tidak diniatkan karena Allah, tidak diorientasikan kepada Allah. Karena itu apabila batin menyimpang dari Allah, tidak lurus kepada Allah, menyimpang ke sana kemari, nah itu berarti batin itu goplah. Ada pergerakan bawah sadar yang menyimpangkan ingatan kita atau batin kita pada yang lain, sehingga batin tidak menuju Allah, menyimpang dari Allah ke sana kemari, pikiran ngablung, ngacaprak, ngaler ngidul. Nah, kalau kita kaum tarekat, kita bisa memeriksa batin kita itu ya Bapak Ibu, apakah syirik batin kita itu atau tidak, yaitu syirik yang hobi. Karena kalau syirik jali kan sudah jelas kemarin ya, adanya persekutuan antara manusia dan jin. Nah, ini kan syirik jali. Kalau syirik hobi itu menyimpangnya batin kita dari tujuan. Batin kita tidak diorientasikan kepada Allah. Ingatan, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah, bagi kita yang di tarekat, kita bisa memeriksa keadaan batin kita itu, apakah batin itu syirik hobi atau tidak. Bila di dalam duduk diam tawajuh yang lama itu batin menyimpang ke sana kemari, nah itu berarti syirik hobi. Bila di dalam duduk diam tawajuh yang lama saja batin itu goplah, batin masih suka syirik hobi, maka apatah lagi di luar duduk diam tawajuh, maka tentu saja batin lebih menyimpang lagi, batin masih melakukan syirik hobi. Untuk memudahkan pengertian, nah coba kita latihan duduk diam tawajuh yang lama ya Bapak Ibu. Maka kemudian ada masanya nanti batin intelek bersifat pasif, gudang batin bawah sadar terbuka lebar, maka sampah memori bawah sadar yang masih tersimpan di gudang bawah sadar itu pun berkeluaran dengan sendirinya, lalu kemudian tumpah berterbangan di langit pikiran kita. Jadi kita merasa ada banyak pikiran, ada banyak memori bawah sadar yang berkeluaran. Bapak Ibu sekalian, memori-memori bawah sadar yang berkeluaran sendiri, inilah simpanan-simpanan kita sendiri. Memori-memori bawah sadar yang bermunculan sendiri, itulah ilatnya, penyebab utamanya terlakukan syirik hobi. Jadi syirik hobi itu ada penyebabnya. Penyebab utamanya itu adalah simpanan-simpanan memori negatif yang masih tersimpan di gudang batin bawah sadar kita. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi, di mana syirik khafi itu riya di dalam sholat. Jadi sholatnya pengen dilihat orang, pengen pamer, tidak ilahi anta maksudi waridho kamat lubi, tidak ditujukan untuk Allah. Jadi ibadah riya, pengen mendapatkan perhatian orang, pengen dihargai orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa riya itu terlakukan? Kan kadang kita tidak bisa mengendalikannya ya Bapak Ibu. Kita udah tahu loh dalilnya itu, namanya syirik khafi itu nggak boleh, riya itu nggak boleh. Tapi kadang, apalagi kalau kita jadi imam, wah itu kadang-kadang tanpa sadar kita memperindah sholat, mempercantik sholat. Karena kita pengen dilihat orang, pengen dilihat jamaah. Nah ini kan syirik khafi, kita tanpa sadar melakukannya. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita sesungguhnya tidak dikendalikan oleh wawasan kita, pengetahuan kita, tidak kuat mengendalikan kita. Yang paling kuat mengendalikan kita itu ya batin kita. Maka kalau batin itu dipenuhi oleh memori-memori negatif bawah sadar, maka memori-memori negatif itulah yang mengendalikan kita. Seperti riya tadi. Kenapa riya? Kenapa pengen dilihat orang ibadahnya? Padahal sudah tahu itu tidak boleh, itu terlarang. Penyebab utamanya itu ada di batin kita, ada di ingatan-ingatan yang menyimpang ke sana kemari itu. Jadi riya itu ilatnya, penyebab utama itu karena di batin masih menyimpan memori negatif dari masa lalu. Mungkin dulu di masa lalu waktu kecil kita kurang mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang lain. Jadi karena di masa lalu kita kurang diperhatikan, kurang dihargai, maka kemudian tertanam memori di batin bawah sadar, butuh penghargaan, butuh perhatian. Maka memori ingin dihargai, diperhatikan, inilah yang mengendalikan kita. Maka waktu kita melakukan sesuatu, bahkan hingga ibadah, kita menjadi pengen dihargai oleh orang lain. Makanya sholatnya jadi riya, ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin dihargai oleh orang lain. Karena di masa lalu kita kurang diperhatikan, kurang mendapat penghargaan, dan kita menyimpan memori negatifnya itu di batin kita. Maka kita dikendalikan olehnya, dan kita pun melakukan riya, ingin dilihat orang tanpa kita mampu menyadarinya. Ya sama seperti marah-marah, kan kadang-kadang kita udah tahu marah itu jelek, tidak boleh. Tapi terkadang dalam kondisi tertentu, terlebih kalau kita lagi disindir-sindir atau direndahkan oleh orang lain, tiba-tiba
meledak aja marah itu. Nah ini kan berarti kita tahu tapi kita melanggarnya. Wa adallallahu ala ilmin, kita sesat di atas pengetahuan. Pengetahuan kita tidak terpakai di sini. Pengetahuan kita menjadi kadaluarsa karena dua hal, lalai dan lupa. Jadi wa'adallahu ala ilmin, kita sesat di atas pengetahuan. Udah tahu marah itu jelek, tapi kita melanggarnya. Kenapa hal ini terjadi? Karena bisa jadi di masa lalu pendidikannya penuh dengan kemarahan-kemarahan, penuh dengan paksaan-paksaan. Pendidikan yang ditempuhnya jarang mendapatkan sentuhan kelembutan emosional. Enggak sholat, misalnya dimarahin. Enggak ngerjain PR, diomelin. Apalagi kadang di sebagian lembaga pendidikan itu, kalau enggak ngerjain tugas, kalau melanggar disiplin, itu kan dihukum dengan macam-macam ya. Sementara hukuman-hukuman atas nama pendidikan itu tidak diimbangi dengan sentuhan kelembutan dan kekayaan emosional. Maka akibatnya sang anak didik itu pun kemudian memendam kemarahan dan menyimpannya di gudang batin bawah sadarnya. Maka dia pun kemudian dikendalikan oleh kemarahan terpendam itu. Makanya walau dia mengetahui, walau sudah ada ilmunya bahwa marah itu jelek, ya tetap saja ilmunya tidak terpakai, kadaluarsa, dan dia lebih dikendalikan oleh memori kemarahan terpendam itu. Jadi Bapak Ibu, syirik khofi itu sumbernya, ilatnya, penyebab utamanya adalah karena batin kita masih menyimpan memori negatif dari masa lalu. Maka dengan memori negatif itu batin menjadi mudah goplah, mudah menyimpang ke sana kemari. Jadilah ria, jadilah pengen dihargai, pengen diperhatikan. Jadi penyebab utama ria itu adalah memori-memori negatif bawah sadar. Karena itu yang harus kita perhatikan, yang harus mendapatkan perhatian itu adalah batin bawah sadar kita. Kita harus membersihkan penyebab utamanya, ilatnya, sumber utama dari munculnya syirik khofi itu, yaitu dengan zikir kepada Allah. Guru Agung Paul Sa'ba'anom menjelaskan, madamatil illatu khafiyatan 'alal 'uyun wa mudrikatan bil basair fala budda min nurin khafiyyin 'alal 'uyun wa mudrikin bil basairi liyuqawima al-illah. Jadi ringkasnya, di batin itulah penyebab utama syirik khofi, yaitu sampah memori negatif bawah sadar itu. Inilah penyebab utama syirik khofi itu. Namun di batin pula ada cara untuk membebaskan batin dari syirik khofi itu, yaitu dengan cara mencabut akar-akar penyebab utama lahirnya syirik khofi itu. Dan kita semua tentu saja sudah mendapatkan alatnya, alat untuk membersihkan sampah-sampah batin yang telah menyebabkan kita jadi syirik khofi. Dan tiada lain alatnya itu adalah zikir jahar dan zikir khofi. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Al-Hadratul Mu'azzam wal Mukarrami Guru Agung Paul Sa'ba'anom Sayyidi Syekh Ahmad Shahib wa Fattajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.